Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita membaca basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak dengan tema mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Islam adalah agama yang sangat peduli pada segala aktivitas umatnya. Islam juga sangat peduli dengan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia. Segala hal kehidupan dipertimbangkan dari segi manfaat dan mudaratnya. Islam juga telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat diperbolehkan hukumnya. Segala sesuatu yang membawa mudarat atau kejelekan, maka Islam akan melarangnya. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang makanan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Makanan memberikan energi bagi manusia dan juga berfungsi dalam menjaga kesehatan seseorang. Anak-anak, apakah kalian tahu? Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Nah, anak-anak, bisa kita ketahui bersama bahwa pengertian makanan yang halal yaitu makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang ternak hukumnya yaitu halal, kecuali ada dalil atau hadis yang mengharamkannya. Bagi seorang muslim, makanan yang halal dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal. Halal artinya boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya. Halal karena zatnya artinya tidak ada larangan dalam hukum syara atau tidak ada hadis yang melarangnya. Lalu yang kedua, halal cara mendapatkannya. Halal cara mendapatkannya artinya segala sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri seperti korupsi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu halal dalam pengolahannya. Dalam mengolah makanan harus dengan cara yang benar. Contohnya ketika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah, jika tidak hukumnya akan menjadi haram. Lalu syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik. Jadi makanan yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi bergizi dan juga menyehatkan untuk tubuh kita. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat untuk kita. Di antaranya yaitu bisa mendapatkan ridho Allah, lalu dapat dijauhkan dari siksa api neraka, dapat menumbuhkan perbuatan yang baik, dan yang terakhir bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya seperti padi, jagung, sagu,
kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air. Yang ketiga, semua binatang ternak, contohnya seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun di air tawar. Anak-anak, setelah kita memahami makanan yang halal, sekarang kita akan membahas mengenai makanan yang haram. Tahukah kalian apa pengertian dari makanan yang haram? Makanan yang haram yaitu makanan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan tersebut dapat dikatakan halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya. Contohnya seperti daging babi, daging anjing, darah, dan juga bangkai. Yang kedua yaitu haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Contohnya seperti makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, menipu, atau merampok. Atau ketika ada orang yang memasak daging sapi goreng, ternyata daging sapi tersebut digoreng dengan menggunakan minyak babi. Maka daging sapi tersebut dapat dikatakan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu 1. Bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. 2. Darah dari binatang halal maupun haram meskipun sudah dimasak seperti didih yang mirip dengan daging hati dan limpa. 3. Makanan yang buruk, menjijikan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain sebagainya. 4. Daging babi termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. 5. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. 6. Makanan yang membahayakan seperti makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi. Anak-anak, tentu sebagai seorang muslim kita perlu menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Selain itu, makanan haram pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Akan tetapi, sebaliknya, makanan yang dihalalkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi kita dan kita akan mendapatkan pahala. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.